Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Ibu akan menerangkan tentang panas dan perpindahannya, yaitu mengenai pengaruh kalor terhadap kehidupan, yaitu materi tentang konduktor panas dan isolator panas. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini nanti yaitu setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru serta mengamati gambar dan video yang ada di PowerPoint, yaitu tentang konduktor dan isolator panas, nanti kalian bisa mengerti dan memahami apa arti dari konduktor panas dan isolator panas, serta dapat menyebutkan contoh benda yang termasuk konduktor panas dan benda yang termasuk isolator panas. Nah, di sini dijelaskan yang dimaksud dengan konduktor panas yaitu benda yang dapat menghantarkan panas. Nah, benda yang termasuk konduktor panas itu biasanya terbuat dari logam seperti besi, baja, seng, tembaga, serta aluminium. Nah, benda-benda di sekitar kita yang termasuk konduktor panas, misalnya ada panci, penggorengan, sendok, garpu, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang dimaksud dengan isolator panas adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Lah, benda yang tidak dapat menghantarkan panas biasanya terbuat dari benda non-logam seperti kain, plastik, serta kayu. Nah, benda-benda di sekitar kita yang termasuk isolator panas yaitu ada celemek, ada sarung tangan, ada selimut, ada spatula, dan masih banyak lagi. Nah, ini anak-anak benda yang termasuk konduktor dan isolator yang termasuk konduktor, misalnya ada panci, ada panci kaca, ada genter logam, dan benda isolator misalnya ada kertas, ada kain, ya toh, dan masih banyak lagi. Ya, contohnya gelas, ada plastik, ada keramik, ada bol, ada kayu, dan masih banyak lagi. Nanti lebih jelasnya Ibu akan memperlihatkan sebuah video tentang materi konduktor panas serta isolator panas. Sebentar lagi ya, kalian perhatikan video tersebut dan kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk melanjutkan pembahasan panas dan perpindahannya bagian ketiga tentang bahan konduktor dan isolator pada muatan pelajaran IPA kelas 5 tema 6. Perlu kita tahu bahwa bahan penghantar panas dibedakan menjadi 3, yaitu konduktor, semikonduktor, dan isolator. Bahan konduktor yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya, berbagai jenis logam seperti besi, baja, seng, tembaga, dan aluminium, kemudian kaca, air, dan udara. Selanjutnya yaitu bahan semikonduktor, yaitu benda yang sedikit dapat menghantarkan panas.
atau di tengah-tengah antara konduktor dan isolator. Contohnya yaitu silikon dan germanium yang berguna untuk bahan komponen elektronik. Yang ketiga yaitu bahan isolator, yakni benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau penghantar panas yang buruk. Contohnya adalah kayu, kain, plastik, dan karet. Ketiga macam bahan penghantar panas tadi dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, berikut ini adalah penggunaan bahan konduktor dan isolator secara bersamaan, yaitu yang pertama ada panci dan wajan atau juga alat masak. Panci berasal dari bahan konduktor yang digunakan untuk memanaskan masakan yang ada di dalamnya. Sedangkan pegangan panci dibuat dari bahan isolator yaitu kayu atau plastik untuk menghambat perambatan panas ke pengguna panci. Selanjutnya ada setrika. Alas setrika berasal dari bahan konduktor yang akan menghantarkan panas ke pakaian. Sedangkan pegangan setrika dibuat dari bahan isolator atau plastik untuk menghambat perambatan panas ke pengguna setrika. Berikutnya adalah solder dan obeng. Ujung solder dan obeng berasal dari bahan konduktor, sedangkan pegangan solder dan obeng dari bahan isolator atau plastik untuk menghambat perambatan panas. Berikutnya adalah contoh penggunaan bahan isolator pada termos. Seperti yang kita tahu, termos berfungsi untuk menyimpan air panas. Termos dibuat pertama kali oleh James Dewar, ilmuwan Inggris pada tahun 1902. Dia membuat botol hampa udara dari kaca untuk menjaga minuman bayinya tetap hangat meskipun pada musim dingin. Berikut ini adalah bagian-bagian termos yang harus kita tahu mengapa termos dapat menjaga panas yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah dinding bagian dalam termos terbuat dari kaca yang dilapisi dengan perak. Lapisan perak ini digunakan untuk mencegah perpindahan panas secara radiasi. Selanjutnya ada ruang hampa udara atau vakum yang terletak di antara dinding luar dan dinding dalam termos untuk mencegah perpindahan panas secara konduksi dan konveksi. Kemudian juga ada penutup atau sumbat dari gabus atau karet untuk mencegah peristiwa konveksi. Dan yang terakhir adalah dinding terluar termos yang biasanya terbuat dari plastik, digunakan sebagai pelindung kaca, juga sebagai isolator untuk menghambat panas berpindah keluar. Selanjutnya adalah contoh penggunaan bahan konduktor atau isolator. Selimut bersifat isolator atau tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuh, sehingga ketika kita memakai selimut maka badan tetap terasa hangat. Berikutnya adalah sarung tangan. Sarung tangan bersifat isolator atau tidak menghantarkan panas dari alat masak di atas kompor, sehingga pemakainya dapat memegang atau mengangkat alat masak dari atas api kompor tanpa merasa panas. Berikutnya adalah mesin motor dan mobil yang biasanya terbuat dari bahan bersifat konduktor atau menghantarkan panas. Karena mesin membutuhkan panas untuk dapat bekerja ideal. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu Guru tentang konduktor dan isolator panas. Nanti apabila kalian kurang jelas tentang penjelasan dari Ibu Guru pada pagi hari ini, kalian bisa langsung bertanya
atau menghubungi Ibu lewat WA ataupun telepon WA ya. Tidak usah takut bertanya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.